berikutnya kita akan bahas mengenai sensitivity analysis. Di sini sudah tampak tabel yang seperti pada video-video sebelumnya. Jadi kita pakai soal yang sama. Kemudian di sini dalam sensitivity analysis yang harus kalian ubah itu adalah nilai probabilitas. Jadi lihat state of nature-nya. Pokoknya apapun hal yang paling menguntungkan itu akan kita ubah probabilitasnya menjadi nilai P. Sedangkan untuk sisanya menjadi 1 minus P. Jadi kalau misalnya kita hitung EMV untuk large plan, berarti menjadi 200.000 kita kalikan dengan P, kita tambahkan dengan negatif 180.000, kalikan dengan 1 minus P. Ya. Di sini kalian tinggal buka kurung dan pengali biasa, dapat di sini jadinya 380.000 P dikurangkan dengan 180.000. Nah, begitu pula dengan yang small plan. Small plan berarti menjadi 100.000 dikalikan dengan P ditambah minus 20.000 dikalikan dengan 1 minus P. Ya, di sini kalian dapat 120.000 P dikurangin dengan 20.000. Untuk yang EMV donating juga sama, karena ini 0 kali dan 0, berarti 0P ditambah 0 dikali 1 minus P. Jadi hasilnya 0. Nah, setelah ini kita akan mencari 2 titik untuk masing-masing EMV. Jadi misalnya ketika kalian menghitung EMV large plan, diandai kata bahwa probabilitas sama dengan 0, berarti kita dapat nilai EMV-nya kan? Berarti EMV-nya adalah 380.000 kali 0 dikurangin 180.000. Ya, dapat EMV-nya adalah minus 180.000. Nah, berikutnya titik kedua itu terserah kalian mau probabilitas berapa. Kalau ini saya misalkan 0,5 ya. Jadi probabilitas itu boleh berapapun, yang penting 0 sampai 1. Jadi dalam range itu saja. Jadi kalau misalnya saya pilih P-nya 0,5, berarti kita dapat EMV adalah 380.000 kali 0,5 dikurangin 180.000. Jadi kita dapat 10.000. Seperti itu. Lalu untuk yang EMV small plan juga sama. Kita cari P sama dengan 0 misalnya. EMV-nya berarti 120.000 dikali dengan 0 dikurangin 20.000. Dapat nilainya adalah minus 20.000. Di sini jadi titiknya terserah kalian. Kalau saya mah samakan aja biar gampang. Jadi EMV-nya untuk 0,5 120.000 kali 0,5 kurangin 20.000. Di sini dapat 40.000. Nah, untuk EMV donating kebetulan karena mau apapun dikalikan dengan 0 kan pasti 0. Jadi bisa dibilang nggak perlu dihitung lah. Pokoknya untuk titik apapun, mau P berapapun, pasti EMV-nya sama dengan 0. Nah, tujuan kita cari titik ini adalah untuk membuat garis. Jadi misalnya untuk yang large plan. Ketika P-nya 0, nilainya minus 180 kan. Kita masukkan ke dalam gambar. Nah, kita udah buat grafik ya. Grafik sumbu X itu adalah probabilitas atau nilai P. Sedangkan sumbu Y adalah nilai dari EMV-nya. Jadi misalnya ketika yang large plan P-nya 0, EMV-nya adalah minus 180. Berarti ketika P 0, EMV minus 180. Bisa diasumsikan ada di sini titiknya. Kemudian kita cek ketika EMV-nya 0,5, probabilitas 0,5, EMV adalah 10.000. Jadi kita asumsikan 0,5 di sini. Itu nilainya 10.000. Berarti mungkin di sinilah. Ya. Nah, dari sini baru kita tarik garisnya.
tarik garis. Nah, ini adalah si garis EMV untuk large plan, ya, yang warna merah. Saya ganti warna yang lain. Nah, berikutnya kita mau cari yang small plan. Ketika P-nya 0, EMV-nya minus 20. Ketika P 0, EMV minus 20. Mungkin diasumsikan ada di sini. Ketika P-nya 0,5, EMV-nya 40. Berarti 0,5 itu di sini, 40 mungkin ada di sini. Ya, karena ini kebetulan saya tidak pakai penggaris, jadi mungkin agak berantakan. Jadi kalian kalau bisa selalu menggunakan penggaris ya. Jadi kita tarik garis. Nah, ini yang warna biru adalah EMV untuk yang small plan. Saya tulis SP, yang warna merah, large plan. Nah, kemudian kita masih ada EMV berikutnya. EMV berikutnya itu adalah EMV, saya kasih warna lain. EMV yang do nothing. Ingat, P berapapun, EMV-nya 0. Berarti dia garisnya di sini. Ya, ini adalah yang do nothing. Nah, dari sini kita akan ambil nilai titik pertemuan yang menghasilkan nilai yang terbesar. Ya, jadi kalau secara kelihatannya aja ya, kita ada mendapatkan 3 titik pertemuan di sini. Ya, di sini, dan di sini, ya kan? Secara kasat mata gambar kelihatannya ada 3 titik pertemuan. Tapi yang kita akan cek itu hanya yang memberikan nilai terbesar. Tahunya dari mana? Kita akan ambil yang arsiran, karena EMV nilainya harus yang paling besar, otomatis arsiran yang ke atas. Ya, jadi kita akan cari titik yang terkena arsiran tersebut. Nah, didapatkan di sini hanya ketemu ada 2 titik saja, ya. Yaitu titik 1, yang ini, dan titik 2. Jadi, yang ini, yang warna orange, titik orange ini tidak dihitungkan, tidak diperhitungkan. Nah, kita lihat untuk titik pertemuan 1. Titik pertemuan 1 itu adalah pertemuan warna biru dengan warna hijau. Berarti EMV, saya tulis di sini, yang 1 itu adalah pertemuan EMV biru, yaitu yang small plan, sama dengan EMV yang hijau, do nothing. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pertemuan EMV yang ini, berarti yang warna merah yaitu large plan dengan yang biru yaitu small plan. Jadi large plan sama dengan EMV small plan. Nah, dari sini kita akan cek persamaannya tadi, yang small plan untuk titik pertama ya. Small plan itu persamaannya adalah ini. 120.000 P dikurangin 20.000. 120.000 P dikurangin 20.000 sama dengan yang do nothing. Do nothing itu kan adalah 0. Ya. Berarti kalau kita hitung di sini 120.000 P sama dengan 20.000, kan pindah ruas. Jadi P adalah 20.000 dibagi 120.000. Di sini kita akan dapat nilainya adalah 0,167. Jadi titik 1 itu nilainya adalah 0,167. Kemudian kita akan hitung yang large plan sekarang. Yang titik kedua. Large plan persamaannya adalah yang ini. 380.000 P dikurangin 180.000. Jadi kita tulis 380.000 P dikurangin 180.000. Sama dengan si SP, small plan. Itu kan 120.000 P dikurangin 20.000. Di sini tinggal pindah ruas, jadi 380.000 P dikurangin 120.000 P sama dengan minus 20.000 ditambah 180.000. Di sini
kita dapat jadi 260.000 P sama dengan 160.000. Dapat P adalah 160.000 dibagi 260.000. Nanti kita dapat nilainya adalah 0,615. Ya, jadi titik ini adalah 0,615. Kalau kalian gambar garisnya benar, ya pakai skalanya benar, terlihat ya. Jadi ini kan titik yang merah ini kan 0,5. 0,615 itu otomatis kan setelah dia. Ya, setelah dia. Oke. Sedangkan yang 0,167 itu otomatis sebelum. Oke. Nah, dari sini kita baru bisa ngecek. Kita kan ada dua titik ya, 0,167 dan 0,615. Kita lihat dari gambar. Lihat area yang dari 0 sampai 0,167 dulu. Ya, jadi area yang ini. Area yang ini. Kita lihat garis ya. Garis EMV yang paling atas, yang paling mendekati arsiran. Itu adalah EMV yang hijau, yaitu yang do nothing. Berarti kita akan pilih do nothing untuk nilai probabilitas 0 sampai 0,167. Nah, berikutnya kita lihat garis yang setelah 0,167 sampai titik kedua, yaitu yang 0,615. Kita lihat yang mendekati arsiran itu adalah yang warna biru, yaitu yang SP, small plan. Berarti small plan akan dipilih ketika nilainya probabilitas 0,617 sampai ketukar. 0,167 sampai 0,615. Oke. Berikutnya kita akan cek yang garis setelah titik kedua ya, setelah titik kedua. Ya, berarti kita lihat ini adalah yang warna merah, yang large plan. Berarti large plan kita akan pilih ketika nilai probabilitasnya 0,615 ke atas. Lebih atau sama dengan. Ya, jadi di sini keputusannya bukan hanya satu titik ya. Jadi akan tergantung dari gambar. Jadi kita akan pilih do nothing ketika probabilitas 0 sampai 0,167. Ketika kita 0,167 sampai 0,615 kita pilih yang small plan. Ketika lebih atau sama dengan 0,615 kita pilih yang large plan. Ini adalah keputusan terbaiknya. Jadi kita bisa lihat probabilitas ini adalah probabilitas P. Ya. Jadi kita ceknya adalah ketika awalnya kan nilai P-nya adalah 0,5 nih. Nah, ketika P-nya menjadi 0,1 misalnya, berarti kita akan pilih alternatif pilihan menjadi yang do nothing. Ketika si nilai P-nya itu menjadi 0,2, berarti kita akan pilih yang small plan. Tapi kalau misalnya dia 0,7, berarti kita yang pilih large plan. Itu cara penggunaan untuk sensitivity analysis.